Edisi jalan-jalan pada kali ini adalah panen ikan koi jenis susui bersama The Gang Koi 99 Farm di mitranya di Kecamatan Panti, Jember. Gimana Pak Boy? Gimana? Puas dengan hasilnya. Truk ini untuk transportasi membawa ikan koi nantinya sekaligus sarana untuk membawa alat panen ikan koi. Apa itu? Misalnya kayak tabung gas oksigen, plastik, terus kemudian juga jaring tanjaran gitu. Modal pengawalan bagi-bagi persiapan panen. Ini sampai di sawah di Kecamatan Panti sudah mulai panen susui atau koi jenis susui. Jadi koi ini memiliki warna ya yang berbeda dengan koi misalkan jenis Gosanke, Kohaku, terus kemudian Sanke dan Soa. Jadi jenis yang satu ini yang pertama dia Doitsu. Jadi berkulit mulus gitu ya. Jadi tanpa sisik. Kalaupun toh ada nanti sisiknya jenis Aragoge gitu, biasanya memang nempel di jenis Doitsu. Nah ini sudah mulai panen. Jadi pagi-pagi sebelumnya sudah mulai diturunkan airnya gitu. Jadi pada waktu datang ke lokasi sawah itu ikannya sudah siap untuk diangkat dan untuk disortir. Nah ini adalah sortir pertama, kemudian dimasukkan ke tanjaran. Dan dalam keadaan seperti ini bisa bergembira lah, karena setelah 3,5 bulan ikan koi ini ditebar ya, pada waktu itu Buraya 3,5 bulan sebelumnya, kini sudah waktunya untuk memanen. Jadi bergembiralah, apalagi ada yang bagus. Nah kalau jenis koi susui gitu ya ada ringnya, terus kemudian kanan kirinya juga ada warnanya seperti ini. Nah ini Mas Puguh sedang menunjukkan beberapa ekor koi sampel dari hasil jenis susui panen pada hari ini. Kalau di sawah mitra petani ya, jadi disortir berdasarkan yang pertama, kalau jenis susui adalah yang polos atau yang berwarna. Jadi yang polos atau yang memiliki warna. Kemudian yang kedua adalah ukurannya. Jadi ukurannya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Biasanya kalau dalam jumlah kelompok besar yaitu kelompok jenis kecil dan kelompok yang berjenis besar, atau kelompok yang kategori besar dan kelompok yang kategori kecil. Ini sudah ada kesepakatannya dulu, sehingga antara The Gang Koi 9 Farm dengan mitra itu sudah ada sepemahaman begitu. Yang menarik ini juga menjadi kegiatan keluarga Mas Boy. Ada putranya, terus kemudian ada juga saudaranya juga. Putra daerah Panti. Daerah mana Mas? Panti mana? Kemuning, Sarilor, Panti. Mas Slamet siapa? Slamet Boy Farhan. Slamet Boy Farhan Dampurah Nainggolan. Panen iwak susui. Salah satu mitra terbaik The Gang 99. Yang oleh bonus sih kan. Umroh gratis. Amin amin. Nah, selesai disortasi, hal yang harus dilakukan adalah mempacking. Jadi ikan-ikan ini dipacking. Yang pertama adalah berdasarkan kategorinya masing-masing. Jadi ada yang kategori kecil, kategori besar, kemudian kategori berwarna, kategori polos. Nah ini harus dimasukkan ke plastik atau kemasan yang berbeda supaya mudah untuk menghitung. Nah seperti ini. Jadi terus dimasukkan dalam kemasan plastik sambil dihitung. Ini jumlahnya ada berapa misalkan. Nah di sini yang sebagai sortasinya ya, itu ada Mas Sugeng,
ada Mas Indra, ada Mas Dodi, Mas Pugo dan Mas Boy. Nah, ini semuanya dikasih oksigen gitu ya. Dikasih oksigen supaya dalam perjalanan ya, waktu setelah panen pulang itu ikannya tidak lemas atau bahkan sampai mati ya. Ini memang sudah prosedur yang biasa lah. Jadi kami kalau membawa ikan kemana gitu ya, apalagi dalam waktu yang lama ya harus pakai oksigen gitu. Demikian pula pada waktu panen. Nah, semangat sekali ya. Semangat sekali pada waktu panen karena mereka menunggu atau menanti-nanti waktu panen itu, karena dari situlah nanti bisa menghasilkan ya dari pengeluaran selama ini. Apa saja yang dikeluarkan? Yang pertama adalah waktu dan tenaga. Jadi untuk memijah ikan koi juga butuh waktu dan tenaga. Terus kemudian untuk setelan indukan bejantan juga butuh waktu, mana yang bagus, mana yang tidak gitu ya. Kemudian selama dalam kolam sawah juga perlu perlakuan yang khusus. Jadi misalkan juga butuh dikasih pakan setiap hari. Ini membutuhkan pakan yang cukup banyak sampai 3,5 bulan. Terus kemudian juga mengecek sawah ya, mengecek kolam, mungkin ada ikan yang bermasalah atau tidak, atau kemungkinan kolam tanahnya bermasalah ya. Ini perlu penanganan yang serius, sehingga kalau memijah atau membudidayakan ikan koi itu perlu ketelatenan dan kesabaran. Di samping juga adalah keahlian gitu. Nah, pada waktu packing ikan kekurangan oksigen. Jadi kita ambil lagi oksigen dari rumah. Nah, seperti ini. Di lapangan biasa seperti ini. Jadi misalnya kita taksir oksigennya ini cukup untuk 20 kantong gitu. Nah, ternyata belum sampai 20 kantong itu sudah habis. Ya kayak kejadian kali ini. Jadi ditaksir oksigennya itu cukup untuk panen, tapi ternyata nggak cukup dengan banyak faktor ya. Nah, ini akhirnya ngambil. Kehabisan oksigen guys. Ambil yang besar. Aduh. Kabotan. Jadi persiapannya juga harus cepat, karena kalau terlalu lama nanti berdampak pada kesehatan ikan itu sendiri. Karena sudah diangkat, sudah di tanjaran, kemudian airnya di sekitar situ juga kotor karena tadi jadi tempat grade ukuran, grade warna. Terus kemudian juga ada ada sinar matahari ya yang memapar sehingga ikan cepat lelah gitu. Mereka juga, ikan-ikan itu juga masih stres karena barusan dari kolam besar dipindah ke kolam kecil atau diserok ya, kaget istilahnya itu. Ketokno angin, bukan angin sing cek. Angin lawase di luar. Yuk. Umbar-umbaran. Setelah sekian lama akhirnya selesai sudah packing ikan koi jenis susui pada hari ini. Jadi untuk tanjaran-tanjaran dilepaskan, terus kemudian ikatannya dilepas untuk
dilipat ya, dibersihkan lebih dahulu kemudian dilipat sebelum akhirnya nanti akan dipakai panen untuk panenan berikutnya. Hasil-hasilnya dari packing dalam plastik pada hari ini dimasukkan semuanya ke dalam truk. Ini sudah mulai memasuki masa pengangkutan, jadi semuanya dipindah ke dalam truk untuk segera dibawa ke markas atau ke tempat gudang karantina ikan. Maju titik Mas. Maju titik. Wes. Biasa. Nak. Buka. Tibalah di markas The Gang Koi 99 Farm, saatnya menurunkan semua ikan yang ada di dalam truk ini. Terus tadi kan apa di kepala? Kuat lah dulu. Iya, siji, telu. Nah, ini ikannya. Jadi setelah dicek ikannya sudah dalam keadaan sehat semuanya sampai di sini ya. Siro lupat monem itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi tidak langsung dijual gitu. Kecuali memang ada pesanan dari sesama pedagang yang ingin membeli langsung dari sawah, ini sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus perlu karantina. Berbeda dengan penghobi yang ingin langsung dimasukkan ke kolam koi. Jadi ini nggak cocok kalau dimasukkan ke kolam koi karena masih rawan sakit. Bojone ra tau dilus-elus, tabunge dilus-elus dipeluk. Demikian, sampai di sini jalan-jalan bersama Mata Koi. Sampai jumpa di video berikutnya.